Halo Scientister, video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat kurva S dari rencana anggaran biaya seperti pada di layar ini. Oke teman-teman, ini adalah pekerjaan real ya. Contoh pekerjaan real yang akan kami atau saya buatkan menjadi kurva S seperti ini. Ini adalah cara membuatnya, nanti akan saya tunjukkan langkah demi langkah supaya kita bisa membuat kurva S berasal dari RAP atau rencana anggaran biaya seperti pada di layar. Oke, sebelum kita membuatnya, saya perlu jelaskan dahulu ya, bagian-bagian yang akan nanti saya buatkan itu antara lain yang pertama adalah berkas RAP dulu, ya, rencana anggaran biaya bangunan seperti rencana anggaran biaya bangunan ya. Kemudian di sini ada kolom persentase progres lapangan atau aktual. Kemudian yang di sini adalah persentase rencana progres pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah schedule bobot atau time frame per masing-masing bulan. Kemudian ada cash flow rencana project. Dan yang terakhir adalah cash flow aktual lapangan. Oke, dari sini, dari data di atas ini, nanti akan kita bisa buatkan kurva S seperti ini. Oke, ini adalah contoh sederhananya ya. Saya juga punya file yang sesuai dengan project yang saya pegang. Itu sangat kompleks dan banyak pekerjaannya. Dan ini saya contohkan yang sederhana dari rencana anggaran biaya suatu bangunan. Nah, kebetulan saya mengerjakan pekerjaan pengecoran konstruksi beton, ya, khususnya untuk di lantai beton ya, untuk lantai beton gudang ya. Ini saya kerjakan menggunakan RAP seperti pada di layar, dan saya coba untuk mentransfer menjadi kurva S seperti ini. Oke, sebelum saya masuk ke memberikan tutorial tahapan-tahapan membuat kurva S dari rencana anggaran biaya bangunan, jangan lupa subscribe dulu, hidupkan loncengnya, jangan lupa like juga dan serta komen supaya channel saintis ini dapat berkembang dan memberikan pengetahuan, sharing knowledge perihal konstruksi bangunan. Halo Scientister, jangan lupa subscribe, like, serta komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Selamat belajar dan salam sukses! Oke, kita lanjutkan bagaimana cara membuatnya. Di sini saya menggunakan file yang masih kosong ya di sebelah kanannya, dan ini sheet yang RAP saya ganti dulu, judulnya menggunakan latihan. Nah, tahapan yang pertama adalah kita membuat header dulu. Header dari sini, dari pekerjaan persentase progres aktual lapangan sampai kita ke cash flow aktual lapangan. Nah, ini saya masukkan sesuai dengan kolom yang cash flow punya ya. Jadi ini di kolom R9 kita samakan. Kemudian di Ctrl V. Oke. Nah, ini karena masih kurang rapi, nanti kita akan buka dulu seperti ini. Oke ya, udah sama ya teman-teman ya. Nah, ini yang bagian garis atas ini kita hilangkan saja supaya tidak mengganggu. Oke, ini kita sudah membuatkan headernya di masing-masing kolom dan masing-masing fungsinya. Nah, setelah itu kita akan membuat
kolom di bagian persentase progres lapangan atau aktual. Oke, di sini saya akan copy saja, di copy paste. Ya, sebelumnya nanti saya akan kasih ya file masternya ini ke link deskripsi. Linknya ada di deskripsi. Nanti silahkan teman-teman bisa download. Free ya, jadi nggak ada biaya tambahan. Ini free buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa belajar. Nah, oke, ini kita sudah buatkan seperti ini. Jadi setiap yang di kolom pertama di bulan Januari ini 0. Kemudian yang bulan berikutnya saya buat sama dengan seperti ini, sama dengan bulan sebelumnya. Oke, ini kita tinggal tarik, kemudian kita bisa tarik ke bawah juga seperti ini. Sorry, ini nggak bisa ditarik, harus di copy paste ya. Oke, ini udah selesai. Satu pekerjaan yang bagian kolom ini kita udah buatkan rumusnya dulu. Kita fokus untuk mengisi di bagian kontennya setiap masing-masing kolomnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan menggunakan, kita akan membuat di kolom persentase rencana progres pekerjaan. Oke, ini kita copy saja ya teman-teman ya, copy saja. Nah, ini nanti teman-teman bisa download template ini, sudah ada rumusnya nih teman-teman. Tinggal nanti teman-teman pelajari bagaimana cara kerjanya. Ini cukup mudah kok. Oke, sudah selesai. Baik, sekarang kita fokus di schedule bobot time frame. Di bobot time frame ini pekerjaan kita ini kita tentukan selama 3 bulan. Artinya apabila kita mulai pekerjaan di 3 bulan, kalau kita menggunakan cash flow ya, nanti kan di sini ada cash flow nih, cash flow rencana. Jadi teman-teman bisa menghitung rencana berapa sih nilai pembayaran setiap bulannya kan gitu. Nah, kita di sini kita startnya di bulan Januari. Di Januari. Artinya kalau kita di Januari kita kita mulai ya kan. Berarti di bulan Februari itu sudah ada namanya termin kan gitu. Sudah ada namanya termin pembayaran. Ya, di kolom bulan Februari ini. Begitu selanjutnya misalnya kita ada progres di bulan Februari, artinya kan bisa terbayar di bulan selanjutnya, di bulan Maret kan gitu ya. Ada di bulan Maret berarti kita bayar di bulan April. Ya. Nah, di April ini karena kita udah selesai 100% BST, berarti kita bisa BST di bulan awal Mei, katakanlah seperti itu. Nah, itu proses kita untuk menghitung cash flow keuangannya kan gitu. Baik, sekarang dikarenakan kita ada jangka waktu kita 3 bulan, kita harus finish di bulan Maret. Sorry, saya ralat ya. Jadi kita punya pekerjaan sampai bulan 4, bulan Maret, bulan April. Di sini nanti kita setting untuk time frame bobot schedule-nya itu di bulan Januari. Oke, di bulan Januari ya, kita klik di sini. Nah, ini secara otomatis dia muncul. Nah, ini sebelumnya seperti ini masih merah ya. Nah, muncul. Nah, kalau misal teman-teman bingung ini bagaimana kok bisa warnanya merah, biru, hijau, teman-teman bisa pelajari di video saya sebelumnya, ini juga ada menggunakan conditional formatting. Nanti itu bagaimana cara membuatnya saya sudah jelaskan di videonya tersebut. Oke, kita lanjut lagi untuk cash flow rencana project. Untuk cash flow rencana project ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ini untuk menghitung bahwa berapa sih rencana ya, biaya atau finansial yang harus kita keluarkan di setiap bulannya. Baik, ini karena kita sudah buatkan rumusnya di sini, kita tinggal copy paste saja. Copy paste, kemudian masukkan di bulan Desember, kita bisa tarik ke belakang. Oke, dia kan mudah muncul ya, karena mudah muncul kenapa? Ini di bulan Januari sudah ada rencana progresnya. Ya. Kemudian kita bisa copy ke bawah, kita copy ke sini,
Jadi seperti ini. Nah, untuk memeriksanya teman-teman, ini kita bisa cek memeriksa nilai kontraknya, totalnya kontrak ini di total dulu sini, bagian total. Kita gedein ya. Oke, kita gedekan ukurannya. Oke, kita coba jumlahkan. Ini harus nilainya sama dengan nilai kontrak totalnya. Kalau tidak sama berarti ini ada kesalahan. Oke, kita akan cek dulu. Ini adalah cash flow rencananya. Oke, teman-teman, saya ada koreksi di sini tadi. Ini salah ya. Saya copy paste-nya termeleset satu baris. Ini saya akan perbaiki dulu. Oke, di sini masuk ke bulan Februari ya. Nah, oke. Nah, di sini nilainya, ini kan saya juga salah nih. Saya delete dulu. Ini harusnya sama, teman-teman. Nah, ini saya tadi salah copy paste meleset satu tempat. Jadi harus diperhatikan ya kolom barisnya. Oke, ini nilai yang di sini 106, 364, 177 ini harus sama dengan nilai yang total di sini. Oke, supaya pandangannya nggak geser-geser terus seperti ini, saya freeze dulu. Oke, ya seperti ini ya. Jadi kita harus sama nih, nilai sini harus balance, ini dengan ini harus balance. Kalau ini udah balance atau udah imbang, oke, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan cash flow aktual lapangan. Cash flow aktual lapangannya itu seperti ini. Sama prinsipnya kita membuat seperti yang rencana tadi. Kita kopikan dulu. Ingat ya, kolom barisnya harus sejajar, nggak boleh ada yang meleset satupun. Nah, dikarenakan cash flow aktual lapangan ini kita masih nol, nilainya belum keluar, teman-teman. Ya, nanti kita bagaimana cara mengisinya saya akan kasih tahu. Nah, korelasi dengan cash flow aktual yang di sini ini adalah kita harus isi di bagian cash flow, persentase progres lapangan aktual. Contoh ya, tadi di sini saya udah isi nih di sini, teman-teman. Nah, nilai ini kita udah isi nih. Udah isi semua, kita udah isi seperti ini ya. Nah, kita coba isi nih di sini, teman-teman. Kita samakan dulu ya. Kita samakan dulu. Oke. Kemudian yang bawahnya kita samakan dulu. Untuk teman-teman biar paham. Oke, seperti ini. Sorry, ini ada yang belum isi. Oh, sorry, ini kita isi lagi di sini. Kopinya kurang satu kolom. Oke, kita akan cek lagi di bagian ini apakah rumus sudah bisa berjalan, dan sekarang sudah berjalan. Dan ini nilainya tidak sama karena ini adalah sesuai aktual ya. Kalau yang di sini adalah rencana. Kalau rencana ini harus sama nilai dengan nilai total kontrak, ya ini 106, kemudian ini 106. Oke. Sampai sini kita sudah membuat kolom sampai cash flow aktual lapangan. Sekarang kita akan membuatkan rumus kumulatif. Ini kumulatif seperti ini, yang warna hijau ini. Ini adalah yang warna hijau ini saya buatkan adalah penjumlahannya. Ini penjumlahan. Kemudian kita membuat kumulatifnya. Kita insert satu baris dulu. Kita insert seperti ini. Kita hilangin dulu warnanya. Nah, nanti kita akan buat kumulatif nih. Kumulatifnya nih rumusnya seperti ini ya, sama dengan ini yang bulan Desember ditambah dengan nilai total di setiap bulannya. Kita copy dua kolom. Kemudian kita tarik ke belakang. Oke. 7.274 ya, sama ya. Nah, sekarang yang bawah juga sama, teman-teman, prinsipnya sama. Kita harus buatkan. Nah, ini karena kita butuh ada lebih kurang 5 baris, kita insert dulu 5 baris ke
bawah ya, 3, 4, 5. Kita buatkan, langsung aja kita copy paste saja. Nanti saya akan jelaskan yang warna biru itu apa. Oke. Nah, nilai di sini harus sama ya teman-teman ya. Kembali lagi kita harus cek lagi nilai yang di biru ini, yang kumulatif biru yang saya kasih tanda kursor ini, itu harus sama dengan nilai kontrak di sini. Harus nilai dengan nilai kontrak, bukan nilai kontrak yang setelah adanya overhead. Artinya kita harus menggunakan nilai kontrak awalnya di sini, di luar dari overhead. Oke, sekarang yang ini teman-teman, yang warna biru ini adalah penjumlahan semua dari masing-masing sub pekerjaan, dari pekerjaan A dan pekerjaan B. Ya, ini kemudian kita buat kumulatifnya. Nah, ini karena formatnya sama dengan yang di cash flow aktual lapangan, maka kita tinggal copy paste aja. Kita nggak usah buat rumus lagi. Yang bawah ini juga sama. Oke, ya, kita samakan. Nah, ini sama nih teman-teman. Ingat ya, harus dicek juga rumus-rumusnya, jangan sampai ada yang meleset. Nah, kita udah selesai di sini. Kita nanti akan belajar bagaimana untuk membuatkan nilai prosentasenya nih di masing-masing sub bidang pekerjaannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah nilai kumulatif di bawah, nilai kumulatif dari masing-masing kolom progres aktual dan rencana. Sekarang saya akan copy paste dulu. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya yang ini. Baik, ini adalah rumus terhadap dengan cash flow dengan rencana cash flow aktual, terhadap cash flow aktual maksud saya. Ya, ini adalah kita ambil yang nilai kumulatif dari cash flow aktualnya, kemudian kita juga dibagi dengan nilai dari nilai kontrak secara keseluruhan, seperti itu. Dan nanti ini akan mempengaruhi dari garis kurva S-nya. Nah, bagaimana untuk yang aktualnya teman-teman? Yang aktual saya juga akan buatkan seperti ini. Ya, saya nggak menulis ulang lagi ya, nanti video ini terlalu lama, saya tinggal copy paste, teman-teman bisa download file ini, kita tarik. Nah, oke. Ini terhadap dengan kolom rencana ya, kolom rencana seperti itu. Jadi korelasinya adalah kurva S kita nanti akan menghadirkan antara progres aktual terhadap rencana. Apakah progres itu di bawah dari rencana atau kita udah overlapping. Nah, pastinya teman-teman sudah nggak sabar bagaimana cara membuat kurva S-nya. Nah, inilah nanti modal kita untuk membuat kurva S-nya. Ini adalah modal kita membuat kurva S. Nah, coba saya akan unfreeze dulu supaya tampilan lebih enak ya. Sebentar. Saya akan unfreeze di sini. Oke. Nah, sekarang lebih enak kan tampilannya. Kita masuk ke tab insert, kemudian masuk ke ini 2D line. Tampilannya pasti kosong, kita besarkan ya. Cara membuatnya kita besarkan, kemudian tarik ke bawah, klik kanan, select data, kita add. Oke, ini series name-nya kita tulis rencana. Kemudian series value-nya adalah ini. Di bagian persentase rencana pekerjaan. Kemudian kita kurang kurva. Oke. Terbentuklah garis rencana dan kita add lagi untuk aktualnya. Di sini aktual, kita sorting bagian kolom aktual. Kemudian oke. Dan untuk horizontal kategori axis labelnya kita ambil di bulan ini. Ya, terserah ya, mau bisa dipakai yang di presentasi rencana atau aktual. Itu sama aja.
kemudian klik OK, keluarlah seperti ini ya. Nah, saya lebih suka menggunakan format seperti ini teman-teman, karena di sini kelihatan ada nilai prosentasenya, dan bagian bulan ini saya hapus nih. Nah, ini saya hapus, dan fontnya ini kita bisa besarkan. Nah, seperti ini bisa nih. Oke, axis title-nya kita ganti prosentase. Chart title-nya kita bisa ganti judul progress proyek. Oke teman-teman, udah selesai cara membuatnya. Antara rencana anggaran biaya kita bisa tarik menjadi kurva S seperti ini ya. Ini adalah contoh sangat sederhana dari saya. Kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut bisa hubungi saya ya, nanti kita bisa janjian training khusus melalui online, melalui Zoom ya. Silahkan, kalau ada yang berminat silahkan hubungi saya, nanti kita bisa janjian untuk penentuan jadwal pelatihan ya teman-teman ya. Ini tinggal kita rapiin saja nih di masing-masing kolomnya. Ini pekerjaan sudah selesai, dan ini bisa sebagai bahan evaluasi kalian teman-teman untuk di pekerjaan ya. Ini bisa kita gunakan untuk presentasi juga, misalnya ada pelaporan progres ke direksi atau ke pimpinan segala macam, kita bisa menggunakan ini. Dan jujur terus terang saya menggunakan format ini sudah lebih dari 10 tahun dan sangat membantu menghitung progres dan cash flow, karena format ini bisa bermanfaat sangat banyak teman-teman. Nah, misalnya kita mempunyai forecast untuk pembiayaan ya, misalnya forecast finansial, bagian departemen finance ingin membutuhkan berapa sih forecast untuk yang dibayar di bulan Maret atau di bulan April, sehingga si finance itu udah menyiapkan dana ya kan, udah menyiapkan dana pos-pos budget tersebut untuk membayari termin-termin kita di proyek, supaya kontraktor juga bisa dapat cash flow dengan baik dan proyek juga bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, ini coba dipelajari, nanti kalian bisa download di link yang ada di deskripsi, dan bisa supaya membantu teman-teman dalam untuk mengelola proyek. Ini adalah bagian dari project control dan project management. Apalagi teman-teman yang baru lulus kuliah, silahkan mendownload file ini. Kalau misalnya akan lebih detail lagi, kita bisa belajar dan lebih kompleks, misalnya yang format dari bangunan rumah ya, itu kan sangat banyak, itu bisa kita buatkan seperti ini. Bahkan bisa kita breakdown per minggunya. Ini kan per bulan ya, per bulan. Kita bisa breakdown ini per minggu. Oke. Teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komennya, nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari saya. Selamat belajar dan salam sukses.